Baik, Bapak Ibu sekalian, kajian sore hari ini, kajian Jumat RGS, spesial Sirah Sahabiah ya. Episode kali ini adalah Ummahatul Mukminin yang namanya adalah Maimunah binti Harith. Satu keistimewaannya adalah beliau wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah. Nah, mungkin nanti penjelasan lebih lengkapnya, lebih luasannya akan disampaikan oleh Ustadz Happy Andi Bastoni. Kepada Ustadz, dipersilakan. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Para peserta kajian rahimakumullah, kita banyak bersyukur kepada Allah Taala pada sore hari ini dipertemukan kembali oleh Allah. Biasanya kita kadang pagi, kadang sore ya. Tadi pagi bisa cuman mepet waktunya karena jam 9 saya harus siap-siap ke Jakarta. Ada jadwal khutbah di Jasara Harja. Khawatir buru-buru ya. Kompromi dengan Ustaz Miftah hanya kita arahkan ke sore, relatif luang waktunya nanti sampai jam 5 lewat mungkin. Eh, kita sedang membahas satu persatu setelah 10 sahabat jamin surga, kita masuk ke pembahasan Ummahatul Mukminin ya. Ummahatul Mukminin di mana mereka ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ya, ayat 6. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ya. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Rasulullah adalah ummahatuhum. Ibu orang-orang beriman. Jadi karenanya mereka disebut dengan ummahatul mukminin. Ibunya orang-orang beriman seperti ibu kita. Ya. Karena itu walaupun Nabi sudah meninggal dunia dan di antara istri beliau masih banyak yang relatif mungkin masih muda seperti Aisyah, tetapi tidak boleh dinikahi oleh seorang pun oleh para sahabat dan siapa. Karena mereka adalah ummahatul al-mukminin. Ya. Kita sudah bahas 8 wanita mulia yang mendampingi Rasulullah SAW di dunia wal akhirat, di dunia dan akhirat. Dan hari ini kita akan berkenalan dengan uh, akhiru wanita terakhir yang disepakati para ulama sebagai istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Maimunah bintil Harith radhiyallahu anha. Ya. Eh, unik memang ya, karena Maimunah bintil Harith ini dinikahi oleh Rasul di tempat yang kemudian dia meninggal dunia. Ini menarik ya. Karena itu eh, bisa disebut selain Khadijah tentu saja, Maimunah bintil Harith ini istri Nabi yang terpisah sendiri makamnya. Saya sekian kali umroh ya, baru sekali lihat makam Maimunah bintil Harith ini. Ini di pinggiran kota Mekah arah ke Madinah, di kota Sarif namanya, Lembah Sarif ya, di pinggir jalan ada bangunan begitu kira-kira dipagarin ya. Nah, disitulah terpencil sendiri makam Maimunah bintil Harith radhiyallahu anha. Ya. Eh, Maimunah ini ya bukan, ada mengatakan bukan namanya ya. Rasul yang memberikan nama Maimunah ini. Dulu nama nama aslinya itu Barrah ya, Barrah ya. Barrah bintil Harith. Ya. Lalu oleh Rasulullah diganti dengan Maimunah bintil Harith. Maimunah binti Al Harith ya. Eh, ketika Nabi hijrah, usia Maimunah ini sekitar 29 tahun. Sekitar ada mengatakan 29, ada mengatakan 24. Artinya belum genap 30 tahun ketika Nabi hijrah. Nah, masih relatif muda karena usia Nabi sudah 53.
Kita bisa hitung jaraknya ya. Nabi 53, dia 29. Jadi jaraknya dengan Rasulullah SAW terpaut cukup jauh ya. Eh, Sekitar 24 tahun lebih muda dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walaupun dia meninggal relatif tua, jauh setelah Nabi wafat di tahun 51 Hijriah. Jauh setelah Nabi meninggal dunia pada usia mungkin 80 tahunan gitu ya. Nah, Maimunah bintil Haris ini salah satu motif, tujuan, hikmah beliau menikah dengan Maimunah bintil Haris eh, untuk menambah menambah jalin kekeluargaan ya dengan para sahabat Nabi yang lainnya ya. Khususnya dari marga dari kabilah Bani Makhzum, dan di situ ada sosok Khalid ibn Walid. Makanya saya sering sampaikan di antara hikmah pernikahan Nabi dengan beberapa wanita itu banyak. Ada yang untuk menjalin kekerabatan, ada yang motif dakwah, ada yang untuk menundukkan musuh gitu ya. Nah ini untuk menjalin kekeluargaan dengan keluarganya Khalid bin Walid. Untuk itu dalam kitab Al-Manhaj Al-Haraki itu dikatakan salah satu motivasi dan kemudian hal yang menjadi faktor menambah ketertarikan Khalid bin Walid dengan Islam adalah ketika Rasulullah menikahi Maimunah bintul Haris yang terbilang bibi. Ya. Mengapa? Sebab uh, Maimunah bintul Haris ini dekat dengan beberapa sahabat Rasulullah. Pertama dengan Abbas. Karena Abbas bin Abdul Muthalib ini dia punya istri ya yang merupakan kakak dari Maimunah. Jadi Maimunah bintul Haris ini ipar Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasul. Yang kedua, Maimunah bintul Haris juga merupakan saudara dari ibu Khalid bin Walid. Ya. Jadi Khalid bin Walid itu punya ibu namanya Lubaba atau Asma bintil Haris, namanya Asma bintil Haris. Dan dia punya adik namanya Maimunah bintil Haris ini. Jadi bibi Khalid, bibinya Khalid, lalu kemudian iparnya Abbas bin Abdul Thalib. Dan satu lagi, ternyata walaupun beda beda ayah ya, tapi mereka sama-sama satu ibu ya. Maimunah bintil Haris ini saudara dari Asma binti Umais. Asma binti Umais ini istrinya Ja'far yang kemudian eh, menikah dengan Abu Bakar Siddiq. Nah, ya, jadi bukanlah orang lain gitu ya. Karena itu Nabi pengen menyempurnakan keluarga besar ini, keluarga besar dengan Ja'far, keluarga besar dengan Abbas, keluarga besar dengan Khalid, ya, dinikah oleh Rasulullah SAW, dan tergabunglah mereka dalam keluarga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu salah satu motif atau tujuan mengapa Rasulullah menikah dengan Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha. Nanti kita ceritakan kapan dia menikah dan prosesnya bagaimana ya. Maimunah binti Al-Haris ini sebelum menikah dengan Rasulullah, dia pernah menikah sebelumnya. Dia pernah menikah dengan uh, seorang laki-laki yang dari kabilah Bani Thaqaf ya, Al-Thaqafi ya. Namanya Mas'ud bin Amr Al-Thaqafi. Namun takdir menentukan ya, Mas'ud bin Amr Al-Thaqafi ini uh, sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi, dia tidak mau masuk Islam dan bahkan menceraikan Maimunah. Maka jandalah Maimunah ini. Kemudian Maimunah binti Haris menikah dengan Abu Ruham bin Abdul Uzza. Ya. Abu Ruham bin Abdul Uzza pun tidak berlangsung lama karena Abu Ruham ini bukan meninggal tapi bukan diceraikan tapi meninggal dunia. Jadi eh, Maimunah binti Haris ini sempat janda dua kali. Pertama dari suaminya yang menceraikannya, yaitu Mas'ud bin Amr al-Thaqafi. Kemudian yang kedua dengan suaminya yang namanya Abu Ruham yang meninggal dunia. Ya. Nah, Rasulullah SAW waktu itu sudah hijrah ke Madinah al-Munawwarah, sementara Maimunah binti Haris ini masih berada di Madinah, masih berada di Mekah. Dia masih berada di Mekah bersama dengan kaum muslimin yang lainnya tentu saja ya. Ketika Rasulullah SAW di tahun ke-7 Hijriah
berangkat ke Mekah untuk umroh, ya, menuju ke Mekah untuk umroh dan berada di Mekah selama 3 hari lamanya. Ini sebenarnya dengan umroh qadha. Umroh qadha dengan tenang Rasulullah SAW ya, melaksanakan umroh, tawaf, sa'i, dan berdiam di Mekah selama 3 hari. Kemudian menemui pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, ketika itulah eh, ketika berada di Mekah itulah Rasulullah SAW kemudian mengutus salah seorang eh, utusannya ya eh, untuk menemui Abbas ya dan kemudian menyampaikan sesuatu. Jadi ada dua versi. Ada yang dalam pertemuan tersebut ada yang mengatakan Rasulullah yang pengen melamar Maimunah bintil Haris. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan justru Abbas yang menawarkan kepada Rasulullah. Tapi yang pada intinya melalui pertemuan dengan Abbas bin Abdul Muthalib di Makkah itulah ya ada keinginan Rasulullah SAW untuk menikah dengan Maimunah bintil Haris yang merupakan ipar dari Abbas bin Abdul Muthalib dan juga Nabi ingin selalu menanyakan tentang Khalid bin Walid dan ini adalah bibinya dan juga merupakan saudari dari Asma binti Umais ya yang waktu itu menjadi istri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya dan disebutkan juga dia sebatang kara ya ayah sudah meninggal dunia yang lain juga sudah hijrah ke Madinah al-Munawwarah maka Rasulullah melamar dan mengirimkan utusan lalu keduanya pun menikah setelah Rasulullah SAW menyelesaikan pelaksanaan umroh. Karena ketika pelaksanaan umroh tentu saja kita tidak boleh menikah gitu ya. Jadi tidak boleh melamar, tidak boleh menikah dan tidak boleh juga menikahkan. Ya. Nah, ada yang menyebutkan pendapat yang ketiga ya. Justru Maimunah bintil Haris ini yang menawarkan diri kepada Rasulullah. Ya. Nah, Maimunah mengatakan pada waktu itu eh, dalam makna kalimatnya kira-kira demikian gitu ya. Eh, ketika karena Nabi waktu itu berada di atas hewan tunggangannya ya jadi berlangsung saat Maimunah bertunggangannya Maimunah mengatakan tunggangannya dan apa yang ada di atasnya adalah untuk Allah dan Rasulnya jadi dengan kalimat kias ya jadi saya berikan tunggangan ini ya dan beserta orang yang di atasnya maksud dirinya saya serahkan kepada Allah dan Rasul ini kiasan kayak kita gini saya mau beli rumah, tapi dengan isinya juga begitu kira-kira ya. Ini kalimat kiasan dari Maimunah binti Haris. Maka Allah akhirnya menurunkan firman-Nya dalam surat Ahzab, "Wa imra'atun mu'minatun in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin." Ya. Jadi kata Allah menggambarkan peristiwa ini dan seorang mukmin, imra'atun mu'minah, seorang wanita mukminah in wahabat nafsaha ketika dia menyerahkan dirinya kepada Rasulullah ya in aradan nabi ketika Nabi SAW ingin menikahinya solisatan ya khusus untuk Rasulullah SAW ya min dunil umin ya selain bagi orang-orang iman. Jadi ini pendapat ketiga. Ada tiga pendapat. Pendapat pertama, Rasul yang melamar melalui utusannya. Pendapat kedua, Abbas yang menyarankan untuk menikah. Namun pendapat ketiga justru Maimunah sendiri yang menyerahkan kepada Rasulullah SAW dengan bahasa kiasan unta dan tunggangannya ini untukmu ya Rasulullah dan diberikan kepada Allah dan Rasulnya berdasarkan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 50 yang mengatakan wa mra'atun mu'minatun wahaban nafsaha ketika seorang perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, mahar yang diberikan Nabi kepada eh, Maimunah binti Haris pada waktu itu ada yang mengatakan 500 dirham, 400 atau 500 dirham, sekitar itulah ya. Jadi mayoritas istri Nabi itu selain Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah ya, yang lain itu rata-rata sama antara 400 sampai 500 dirham. Ya. Berapa banyak uang itu ya? 400 atau 500 dirham. Satu dirham itu hitungan dulu, dulu satu dirham itu kira-kira seperempat dinar dulu ya. Jadi satu dirham rubu dinar, seperempat dinar. Satu dinar itu kira-kira seharga seekor kambing. Jadi kalau Nabi beli kambing itu 1 dinar.
Anggap saja satu kambing sekarang harganya 4 juta. Berarti seperempat 1 juta. Berarti 1 juta dikali 500 juta. Setengah M. Ini hitungan kasarnya. Jadi mahar Rasulullah kepada Imam Munah ini kira-kira 500 juta. Kira-kira kalau kita kurskan dengan harga kambing terkini. Ya. Nanti kalau kambingnya naik lagi berarti lebih mahal lagi itu ya. Bisa jadi. Jadi dari dulu Nabi itu ya selalu membeli kambing itu ya 2 dinar ya. Kecuali ada sebuah peristiwa lain di mana salah seorang sahabat Nabi dikasih uang 1 dinar ya, kemudian dia pergi ke pasar. Lalu ya bawa 2 kambing gitu ya. Nah ini pengecualian. Ya. Mungkin dia jago nawar kali ya, atau yang ngejualnya terpaksa gitu ya. Tapi harga umumnya kambing waktu itu harga 1 dinar. Berarti kalau 4 juta dibagi 4 sama dengan 1 juta dikali 500 juta ya. Eh, nah sejak menikah ya, maka Rasul seperti sampai ke tadi mengganti nama Barroh yang tadinya Barroh ini ya dengan Maimunah. Ya. Dengan Maimunah. Barro dengan Maimunah. Barro itu arti merdeka, Maimunah itu artinya apa ya? Yang mudah, yang bagian kanan lah, Yaman, Yumna. Mungkin ini salah satu maknanya ya. Dan setelah dia dan fix dalam riwayat Rasulullah menikah dengan Maimunah binti Al-Haris ini ketika beliau sudah sudah tahallul ya dari umrohnya, kemudian segera meninggalkan Mekah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, dalam perjalanan di daerah Lembah Sarif itulah Rasulullah melangsungkan pernikahan dengan Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha dan langsung memboyongnya ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, pernikahan Rasulullah dengan Maimunah ini berlangsung sampai beliau meninggal dunia, ya. Nabi pun ketika berada di Madinah langsung mendirikan satu rumah khusus ya, satu kamar khusus ya. Dan dikisahkan kamar istri-istri Rasulullah itu ya berdempetan tapi beda dinding. Ya. Jadi kalau di perumahan kita rata-rata di kompleks-kompleks perumahan rata-rata satu dinding dengan yang lain itu menyatu gitu ya. Kecuali kalau sudah direnovasi. Tapi kalau enggak, dinding tetangga dengan dinding kita itu biasanya satu. Tapi Rasul enggak. Nabi itu memisahkan antara dinding satu dengan itu tidak berjauhan gitu ya. Jadi setiap istri Rasulullah SAW dibuatkan kamar, rumah khususnya tidak dicampur dengan yang lainnya itu saja dan berada di sebelah timur Masjid An-Nabawi. Nah, jadi kalau kita lihat peta hari ini, kalau di sebelah situ selatan, ya, maka rumah-rumah Khadijah, maaf, rumah Aisyah, rumah Sofia, rumah Amir itu sebelah kiri. Ya, nanti sebelah kiri lagi nanti kita akan ketemu dengan makam Baqi yang bagian depannya ya. Terus, nah rumah-rumah istri Rasulullah SAW ini terus ada dipertahankan sampai pada masa pemerintahan Utsman bin Affan itu dihabisi. Di masa Umar sebagian masih dipertahankan, tapi di masa Utsman bin Affan karena Masjid Nabawi mengalami perluasan, maka rumah-rumah istri Nabi ini dihancurkan dan mereka dipindahkan ke tempat yang lebih layak, lebih besar tentu saja dalam pemeliharaan dan apa namanya fasilitas dari pemerintah pada waktu itu ya. Pernikahan Rasulullah dengan Maimunah ini memberikan arti yang sangat jelas ya bagi kaum muslimin karena setelah apa namanya Rasulullah menikah dengan Maimunah bintil Haris ini eh, orang-orang kafir Quraisy ya, semisal Ustaz, Ustaz Afwan, khususnya Ustaz. dari kabilah Bani. Nah, Mohon maaf para partisipan kalau nanti putus sebentar lagi masuk ke link semula ya karena ini yang sama eh, ya. zoomnya ke basic. Jadi sebentar lagi Oke. udah ada peringatan sebentar lagi mati nanti masuk kembali ke link yang sama. Lanjut Ustaz. Oke. Baik, ini tinggal berapa nih? 30 detik lagi kayaknya ya. Oke, saya lanjutkan sebentar ya. Jadi ketika Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah bintul Haris ini, seperti sampaikan tadi ya, pelan tapi pasti kabilah Bani Makhzum dan diawali dengan Khalid bin Walid, ya, pelan tapi pasti mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Tahun ke-7 Hijrah tersebut mereka masuk Islam dan mulai apa namanya hijrah dari Madinah dari Makkah ke Madinah termasuk Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Sementara Nabi sendiri setelah beliau berada di Sarib tadi ya dekat Tanim kalau hari ini dikisahkan dalam pernikahan tersebut beliau sempat apa, membuat tenda tempat tinggal beliau 3 hari berada di situ dan tenda unik yang ada kubahnya. Di tenda
tapi ada kubahnya. Di sinilah Rasulullah SAW ya, menghabiskan malam-malam pertamanya dengan Maimunah bintil Hais radhiyallahu anha sebelum bertolak ke Madinah. Nah, pernikahan ini memberikan keberkahan ya, bagi keluarga Maimunah bintil Haris ya. Ada kabilah kecilnya, kabilah Bani Hilal namanya. Mereka lebih termotivasi lagi untuk masuk Islam karena mereka merasa menjadi keluarga besar Rasulullah SAW, dan mereka berbondong-bondong menyambut gitu kan dan membenarkan risalah Allah SWT. Dalam keterangannya Syekh Rashid Ridho mengatakan, diriwayatkan bahwa paman Rasulullah, dia mentarjih ya pendapat paman Nabi Abbas lah yang menawarkan kepada Maimunah untuk menikahi Rasulullah. Tujuannya tadi, tujuannya agar keluarga Maimunah ini ya dekat dengan Islam dan kemudian tertarik dengan Islam. Ini menurut Syekh Rashid Ridho ya. Ada kemaslahatan tersendiri ya. Dan itu juga bagian dari peran seorang Abbas ketika berada di Mekah ya. Dia melobi tokoh-tokoh Quraisy ya agar tidak frontal menyerang Rasulullah, dan sebagian bahkan dari mereka kemudian masuk Islam. Maimunah binti Al-Haris ini mendapatkan banyak keutamaan ya. Misalnya Aisyah radhiyallahu anha itu pernah melontarkan pujian terhadap Maimunah setelahnya meninggal dunia ya. Dia mengatakan apa? Ashharu ma qalatu Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu an Maimunah bintu Haris ba'da wafatiha. Kalimat yang paling masyhur yang diungkapkan oleh siapa? Aisyah ya, terhadap Maimunah setelah wafatnya adalah zahabat wallahi Maimunah, amma innaha kanat man atqana Allah wa awsalana lirrahim. Telah meninggal dunia Maimunah ya. Sungguh dialah orang yang atqanallah, orang yang paling bertakwa di antara kami. Wa awsaluna lirrahim, dan orang yang paling baik dalam menyambung silaturahim. Nah, ini komentar Aisyah. Jadi eh, dia adalah orang yang paling bertakwa di antara kami dan paling baik dalam menyambung silaturahim. Ya. Dalam kalimat yang dikatakannya, ada tiga wanita bersaudara yang beriman, yaitu Maimunah bintil Haris, Ummul Fadl, istrinya Abbas, dan Asma binti Umais. Ini disebutkan oleh Rasul sebagai tiga serangkai. Ya. Tiga wanita mulia bersaudara, dan mereka adalah orang-orang yang beriman, yaitu Maimunah bintil Haris, ya, Ummul Fadl, istri dari Abbas, dan Asma binti Umais, istri Ja'far bin Abi Thalib yang kemudian menikah dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Yazid bin Al-Aslam ya, dalam sebuah riwayat juga mengisahkan pernah seseorang kerabat Maimunah binti Al-Haris ini datang mengunjungi rumahnya. Maimunah mendapati eh, bau minuman, atau ya minuman miras kalau sekarang khamar ya. Ya. Maka dia mengatakan, jika engkau tidak mau keluar menemui kaum muslimin hingga mereka mencambukmu atau memberikan sanksi untukmu, maka jangan kau menemuiku selamanya. Jadi dia sangat tegas gitu kan. Ketika dia mendapatkan seseorang kerabatnya masuk ke dalam rumah dan dia mencium aroma yang tidak sedap, maka temuilah kaum muslimin, mengakulah bahwa engkau telah melakukan telah mengkonsumsi minuman keras, mintalah dicambuk, minta dihukum. Jika tidak, maka jangan pernah kau mendatangiku lagi. Makanya dalam kajian-kajian hukum fikih, berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Maimunah ini, kita boleh gitu kan mencambuk seseorang yang telah melakukan kejahatan termasuk minuman keras atas pengakuan sendiri dan tidak tidak perlu pakai saksi. Jadi tanpa perlu saksi, pengakuan itu adalah bukti yang paling kuat. Jadi boleh. Jadi nggak perlu pakai saksi, tapi kalau dia ngaku maka bisa ditegakkan hukum had atasnya. Dan contoh seperti ini banyak. Termasuk diantaranya ketika seorang wanita berzina di masa Nabi ya, mengaku berzina dan pada akhirnya dia dihukum oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maimunah binti Al-Harits juga dikenal sebagai wanita yang suka bersiwak, suka membersihkan giginya ya. Jadi, dan masih dalam riwayat Yazid bin Aslam dikatakan adalah kayu siwak milik Maimunah bin Haris senantiasa terlihat basah dan seperti dicelupkan di air.
ya, jika pekerjaan atau sholat menyibukkannya. Jadi jika tidak, maka ya segera bersiwak. Nah, jadi kalaulah Rasulullah SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli salat, saya akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali akan sholat, gitu kan. Tapi Maimunah binti Haris tidak. Bukan hanya ketika akan sholat, tapi kapanpun dia selalu menjaga kebersihannya, terutama kebersihan giginya. Ini juga bagian dari sunnah fitrah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi, ya. Mereka menggunakan kayu siwak, kayu arah namanya, ya, untuk bersihkan gigi mereka. Dan di antara sekian banyak wanita yang begitu luar biasa dalam menjaga kebersihan giginya adalah Maimunah bintil Haris. Ini inspirasi berikutnya yang mungkin bisa kita ambil. Selain beliau sebagai orang yang, ya, pertama tadi apa? Rajin bersilaturahim. Ya, ini kesaksian Aisyah, ya, orang yang ausaluna lirrahim, orang yang paling rajin menyambung silaturahim, ya. Kemudian yang kedua, dia orang yang rajin bersiwak dan menjaga kebersihan giginya. Demikian kira-kira, ya. Kemudian yang ketiga, teladan dari Maimunah juga, jemaah. Maimunah termasuk orang yang sangat menjaga kehormatan dirinya dengan senantiasa lebih banyak berdiam di rumah. Dan dia tidak pernah keluar, ya, kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak, ya, dan atas izin Rasulullah ketika beliau masih hidup. Nah, ini mungkin salah dan para muslimah hari ini, gitu kan. Apalagi zaman sudah canggih, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan dari rumah. Bagi para ibu yang pengen berbisnis, sekarang orang sudah bisa bisnis dari rumah, nggak perlu masang apa namanya, lapak lagi di luar, ya. Lapaknya sudah online, gitu ya. Dan wanita itu memang demikian, ya. Waqarna fi buyutikunna, kata Allah dalam Al-Quran. Sebaiknya para wanita itu lebih banyak di rumah. Nah, Maimunah binti Haris memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau lebih banyak, ya, menghabiskan waktunya di rumahnya. Dia akan keluar rumah kalau sangat-sangat mendesak. Tapi bukan berarti para wanita tidak boleh keluar rumah, enggak. Ya, para wanita dibolehkan keluar rumah untuk kepentingan yang sangat-sangat diperlukan. Untuk apa misalnya? Ya untuk menyelesaikan, untuk mengajar misalnya, atau misalnya apalagi, ya, ya untuk keperluan pekerjaannya kalau dalam sebuah profesi misalnya, kan. Jadi bukan tidak boleh, tapi dengan syarat dia tetap menjaga kehormatan dirinya, tetap menjaga auratnya, tetap menjaga tidak sampai muncul fitnah, ya. Di antara menghindari muncul fitnah apa? Tidak bepergian sendirian, ya, tapi selalu mengajak apa, mahramnya, ya, atau orang dekatnya yang bukan masih terbilang keluarga, ya, tidak sendirian. Ini dengan, bahkan ketika ke masjid sekalipun Rasulullah melarang pada awalnya. Kata Rasul, seabdolnya sholat wanita adalah di rumahnya. Ya, sholat yang paling baik diwakilkan rumah. Tapi bukan nggak boleh ketika dia aman di perjalanan ke masjid dan aman dari fitnah, maka diperkenankan. Sebagaimana di masa Umar bin Khattab, di masa Umar itu walaupun Umar yang galak, justru para wanita lebih banyak, paling banyak ke masjid di masa Umar. Alasan mereka apa? Karena mereka pengen ketemu Umar. Pengen mendapatkan wasiat, tausiah dari Umar bin Khattab. Dan itu dibolehkan.